Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini aku mau share sedikit tentang bagaimana cara aku menyelesaikan lab pertama dari materi GraphQL di Portswigger ya. Jadi di sini aku cuma ngebahas cara aku menyelesaikan challenge-nya dan sedikit ngebahas tentang GraphQL-nya sendiri. Jadi kalau bisa aku rangkum ya, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini kalau bisa aku rangkum secara singkat, GraphQL itu kurang lebih eh, kita ibaratkan dia sebagai alternatif dari REST API. Salah satu yang menurut aku menjadi patokan utama GraphQL ini bisa jadi alternatif adalah ketika kita butuh data yang kompleks, butuh data yang apa ya, dia tuh nggak tetap gitu. Maksudnya kita butuh data ini, data ini, data itu, dan kadang kita butuh data ini, kadang kita butuh data itu, tapi tanpa harus under fetching ataupun over fetching. Jadi gini, kalau REST API biasanya dia itu kalau kita misalnya bikin endpoint, misalnya get all user. Di dalam get all user, kita tuh oke, kita mungkin bisa menentukan apa aja yang kita bakal mau return ketika API itu dipanggil, misalnya nama, umur, lalu username ataupun apa namanya, data bio. Nah, itu kan sudah ditetapkan gitu ya sebagai apa namanya, sebagai data yang akan dikeluarkan oleh REST API tersebut, endpoint API tersebut. Namun dengan GraphQL pendekatannya berbeda. GraphQL ini sendiri dia itu menggunakan apa ya? Kalau di sini bahasanya itu GraphQL itu apa ya? GraphQL, what is GraphQL? Ada ya? Nah, ini dia. Jadi GraphQL itu adalah query language, teman-teman. Dari namanya ya, kalau query language itu berarti dia itu menggantikan peranan REST API tadi itu kan sudah rigid ya. Jadi kadang kita cuma butuh nama sama bio aja, tapi API-nya itu overfetching. Akhirnya beberapa data yang tidak kita perlukan, data yang tidak seharusnya ditampilkan, atau di data yang seharusnya tidak dibawa, itu malah mau nggak mau terbawa oleh API-nya sendiri. Nah, kadang ini menjadi permasalahan juga di bidang keamanannya karena itu bakal menjadikan atau memunculkan kerentanan information disclosure atau exposure informasi yang berlebihan. Seharusnya data itu harus mengembalikan ini, mengembalikan ABC, ternyata yang dikembalikan ABCDEFG. Itu yang menjadi masalah. Dan GraphQL mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga tidak ada yang namanya underfetching dan overfetching. Semuanya terjadi secara efisien, di mana itu sebagai query language-nya. Jadi semacam SQL, namun lebih dipermudah, lebih intuitif, dan bagus untuk ketika kita eh, dari client side, kita mau request ke namanya backend. Jadi backend cukup pakai resolver saja. Permasalahan utama dari GPQL ini sendiri adalah yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan di overview ya teman-teman. Kalau itu balik lagi ke overview di Portswigger itu menjelaskan intinya tuh kalau GraphQL sendiri tuh butuh banyak konfigurasi ya teman-teman. Dan memang nggak untuk dicoba-coba. Jadi kalau misalnya kalian GraphQL, maka GraphQL itu jadi nanti endpointnya cuma satu. Ya. Nah, endpointnya tuh kurang lebih kadang ada yang kayak gini. GraphQL, API, API GraphQL, GraphQL API, GraphQL, GraphQL. Ini common endpointnya ya. Jadi pokoknya semua query itu berada di satu endpoint ini saja. Jadi query-nya yang berbeda-beda, tetapi endpoint-nya tetap sama. Ini kurang lebih begitu ya. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke first lab-nya. Jadi pertama kita bakal nyoba satu lab dulu.
Aku juga baru belajar tentang GraphQL dan aku ini menarik. Jadi ada blog page, jadi ada sebuah lab di mana kita harus mencari hidden blog post yang sebenarnya itu punya kolom secret password yang harus kita dapetin. Jadi kita buka dulu, jadi kita buka dulu labnya. Sekarang kita buka lagi untuk Burp Suite-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat di sini, coba ya, kita coba dulu burp suite-nya sudah hidup. Kalian hidupkan dulu burp suite kalian kalau misalnya belum hidup. Setting dulu untuk ke domain ini saja ya. Jadi biar kita bisa fokus. Jadi kita pusing dulu, terus fetching. Coba kita fetching dulu. Kita proxy setting. Lalu teman-teman add aja bisa. Ini. Oh, sorry. Oke, kita oke-kan saja. Lalu kita tutup. Nah, di sini kita jangan, kita boleh sih langsung terus aja. Kita bisa tahu ini. Let's see. Kalau misalnya kita coba untuk pertama kali load, oh belum ya, belum kita arahkan proxy ke browser. Arahkan. Kita coba lihat dan ada ya, sudah ada. Oke. Coba lihat lagi. Kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah. Coba kita lihat. Coba ada yang terjadi kan? Berarti ada yang salah di proxy setting. Coba kita matiin. Coba masuk ke sini. Oke. Nah, ini baru ada. Mungkin salah sih. Coba ini di intercept coba. Kalau misalnya kalian datanya ada, tapi ini cuma patch-nya doang. Nah, ini ada GraphQL-nya. Kemungkinan jika ada GraphQL seperti ini, maka besar kemungkinan ini endpoint dari GraphQL yang aktif. Jadi kita Ctrl L saja di sini. Lalu kita pastikan. Simpan dulu. Jadi ini post. Lalu kita balik lagi. Harusnya dari awal sudah ada ya. Nah, sudah ada. Jadi kita bisa dapat gambaran lebih bagus tentang ini. Jadi sebenarnya kalau untuk GraphQL sendiri di Burp Suite-nya sendiri itu gampang untuk kita menganalisisnya. Jadi kita coba untuk summary. Karena summaries dan perbedaannya sepertinya dari blog postnya sendiri ini lebih spesifik ya. Ada ID-nya jadi kita bisa coba. Jadi sebelumnya objektifnya tadi kita disuruh untuk nyari hidden post ya. Ya kita nyari hidden post, hidden blog post. Oke. Jadi di sini ada ID 2514. Tiganya nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalnya tiganya nggak ada, kemungkinan ada sesuatu yang menyembunyikan. Tapi sebelumnya, kalau kita belajar dari metodologinya, kita harus coba dulu. Ini kita hapus dulu. Hapus dulu.
Nah, metodologi gimana untuk mendeteksi bahwa endpoint tersebut itu benar-benar dari eh, endpoint tersebut adalah GraphQL-nya juga. Jadi kita coba untuk ini, kalau nggak salah seperti ini. Saya lupa, GraphQL itu type name, oke? Jadi kalau misalnya dia mengembalikan ya error, maka kemungkinan betul ya GraphQL. Nah ini berarti. Ini kalau misalnya kalian lakukan apa namanya set instruction, ini bakal ngebuat semacam apa ya, mapping. Jadi nge-mapping semua query yang ada di GraphQL-nya. Jadi kurang lebih instruction itu eh, nah ini jadi baru baca sekilas. Introspection itu semacam fungsi built-in GraphQL yang mana dia akan nge-query server tentang informasi terhadap skema. Jadi kalau di SQL sendiri, information schema. Nah, kurang lebih dia seperti itu ya. Jadi kalau kita ketika melakukan apa namanya system information schema view dari dari MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, mereka juga bakal menunjukkan metadata, bukan metadata sih, informasi dari skema tersebut, mau database ya, dan lain-lainnya. Dan itu yang dilakukan oleh GraphQL kan, yang jadi masalah utamanya ketika ini tidak di-hide. Nah, kebetulan aplikasi yang di sini itu tidak di-hide. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, kalau kita send, maka muncul skemanya di mapping semua. Jadi di sini kita bisa lihat ada blog post, dan kemungkinan dari sini kita bisa menebak, oh blog post berarti dia berhubungan dengan blog post di sini. Berarti objek yang dikembalikan oleh uh, get blog post ini kemungkinan adalah blog post object ya. Jadi di dalam blog post ada apa? Ada field ya, ada field. Dalam fieldnya ada beberapa field, ID, image, ada title, ada author, ada date, dan ada summary, ada paragraphs, ada boolean is private-nya juga, ada post password-nya juga. Nah ini menarik teman-teman, karena tadi sebelumnya di objektifnya adalah kita disuruh mencari secret password. Kalau kita lihat di sini, eh, query-nya akan mengambil image, author, date, dan paragraph, tetapi tidak mengambil kolom post password. Sehingga dengan cara yang sama kita bisa berpikir bahwa oh kita tinggal melakukan perubahan pada apa yang mau kita ambil. Karena pada dasarnya GraphQL itu kalau kita balik lagi ke teorinya, kita bisa mengambil feel dari apa yang kita mau, sehingga inilah yang jadi apa namanya eh, eh, kelebihan dan secara sekaligus kelemahan dari GraphQL ketika tidak dikonfigurasi dengan baik. Namun ini mengatasi permasalahan dari REST API tersebut, dari underfetching dan overfetching. Jadi kita bisa, tadi ada post password, kita dari sini kan ada post password, kita ada string, sehingga kita masukin ke sini dan kita coba untuk mengambil datanya. Ini kan harusnya post 4, nggak ada post passwordnya. Kalau kita coba untuk ketiga, karena yang tadi itu ID 3 tidak ditampilkan, kemungkinan is private-nya adalah true. Jadi kita coba dulu is private-nya. Is private. Ada data is private. Coba is private-nya. Dan kita coba lihat is private-nya true di sini. Berarti ini sebenarnya private, nggak boleh diakses oleh sembarang orang sebenarnya. Tapi di sini ada post password-nya untuk melindungi blog post-nya. Tapi sayangnya GraphQL-nya tidak dikonfigurasi dengan baik sehingga kita bisa melihatnya. Jadi
Ini kurang lebih kenapa GraphQL itu harus dikonfigurasi dengan benar. Jadi langsung aja kita masukin sub solution dan kita sudah menyelesaikan lab pertama dari GraphQL. Jadi kurang lebih gitu ya untuk eh, cara kita gimana. Oh yes, sorry dari tadi tidak kelihatan ya untuk browsernya. Sebentar. Nah, jadi untungnya kita nggak terlalu banyak berada di browser ya. Karena sebenarnya kita yang kita butuhin itu sebenarnya dari browsernya doang. Karena kita bermain dengan GraphQL nih. Di sini udah solve. Di sini udah solve karena kita tadi udah menemukan field uh, post passwordnya. Yang tadi udah aku jelasin di browser. Oke, sekian aja untuk apa namanya GraphQL ini sendiri. Aku harap uh, ini tuh bisa mengenalkan kita dengan GraphQL lebih jauh lagi ke depannya. Jadi kita bisa tahu GraphQL itu apa pertama, dan dari sana kita bisa melakukan enumerasi dengan introspection jika memang dari GraphQL-nya tidak disetting atau miskonfigurasi. Atau yang kedua itu kita bisa melakukan fuzzing, ya. Kita bisa melakukan fuzzing. Jadi kebetulan di sini ada fuzzing. Jika kita tidak menemukan hal tersebut, kita bisa fuzzing. Kita bisa fuzzing. Jadi di sini kayaknya nggak ada dijelasin. Tapi kemarin tuh ada, aku lihat kita bisa fuzzing GraphQL-nya. Jadi kalau misalnya nama dari uh, uh, kolom atau nama query-nya ini misalnya dari get product ini tuh kayak sedikit typo, dia kadang bisa memperbaikinya. Kadang dia bisa nge-suggestion-nya, oh ini harusnya do you mean this gitu. Dan itu juga bisa dikonfigurasi agar tidak ditemukan gitu. Di ini adalah lab yang bagus menurut aku. Kalian bisa baca-baca sendiri. Aku cuma mau nge-share gimana cara aku mengerjakannya. Semoga bermanfaat.